Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel kita GC3 Modifit. Saya ucapkan selamat pagi, siang, sore, dan malam lur. Semoga kabar kalian sehat-sehat selalu, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang celah setelan klep ya. Nah, celah setelan klep ini harus tepat juga lur ya. Jadi nggak boleh terlalu longgar dan juga nggak boleh terlalu rapat. Karena jika tidak tepat itu akan mempengaruhi performa mesin lur atau motor. Tenaga motor nggak akan bisa maksimal lur. Nah, di sini saya akan membahas efek dari setelan klep yang terlalu rapat atau terlalu longgar. Itu efeknya apa? Oke, jadi di sini saya akan jelaskan nanti pengaruh dan efeknya itu apa ketika setelan klep itu terlalu longgar atau terlalu rapat lur ya. Oke, kita nanti biasanya melakukan pengecekan terhadap celah setelan klep itu saat melakukan servis rutin lur ya. Jadi itu wajib kita cek itu sudah tepat atau belum, karena dalam masa pemakaian itu biasanya berubah lur. Jadi celah setelan klep itu bisa berubah. Maka kita harus selalu mengecek, jika berubah ya kita kembalikan ke setelan yang pas lur ya, biar tenaganya kembali pulih seperti semula lur, biar bisa maksimal lagi. Dan sebelum panjang lebar, bagi yang baru menemukan video saya atau channel saya, silahkan like, comment, share, dan juga subscribe lur. Jangan lupa aktifkan juga loncengnya biar nggak ketinggalan dengan video saya yang terbaru. Oke, sebelumnya saya jelaskan ya sedikit ini tentang efek atau pengaruhnya jika setelan klep itu terlalu rapat atau terlalu longgar lur. Yang pertama, ini jika klep itu terlalu rapat, itu pengaruhnya apa di mesin? Yang jelas pengaruhnya nggak akan bisa maksimal lur. Karena apa? Nah, di saat ini setelan yang terlalu rapat lur ya, di saat mesin itu langkah mau kompresi atau piston bergerak dari TMB menuju TMA, pada saat langkah mau kompresi lur ya, itu klep innya itu terlambat menutup lur. Jadi klep ini terlambat menutup yang ini yang sini. Karena di sini terlalu rapat, jadi dia templarnya masih menyentuh sini, menyentuh tenjolan pinggiran sini. Yang seharusnya dia sudah menutup, tapi dia belum menutup karena terlalu mepet, jadi nggak ada celah, celahnya terlalu sempit. Maka di sini akan terjadi kebocoran pada klep in. Maka gas yang ditekan oleh piston ada sebagian yang keluar dari klep in. Nah, maka kompresi yang akan dihasilkan itu nggak akan bisa maksimal karena ada kebocoran sedikit. Jadi volume gasnya yang dikompresi itu berkurang, nggak semestinya lur. Jadi seperti itu, otomatis tenaga yang dihasilkan oleh kompresi tersebut nggak akan bisa maksimal untuk mendorong piston ke bawah lagi setelah pembakaran. Kemudian untuk klep outnya itu pengaruhnya apa ketika terlalu rapat? Nah, kalau klep out itu nanti setelah langkah kompresi ya, setelah langkah kompresi ada ledakan, kemudian piston didorong oleh hasil pembakaran tersebut, ketika bergerak ke bawah menjadikan tenaga itu klep outnya terlalu cepat membuka lur. Nah, kan posisinya seperti ini gerakannya. Nah, karena dia terlalu cepat menyentuh tenjolannya noken as untuk templarnya, jadi klep out terlalu cepat membuka. Jadi yang seharusnya
hasil pembakaran itu bisa utuh mendorong piston untuk menjadikan tenaga, itu ada sebagian yang sudah keluar dari clap out. Jadi otomatis tenaga yang dihasilkan dari pembakaran akan berkurang dan dorongan piston pun juga berkurang. Efeknya tenaga juga akan ikut berkurang. Jadi seperti itu. Itu kalau setelan klep terlalu rapat lor ya. Kemudian jika setelan klepnya itu terlalu longgar lor. Nah, terlalu longgar, itu efeknya apa? Yang pertama itu pasti efeknya akan menjadi kasar lor ya. Jadi di kop itu suaranya nggak bisa halus karena jaraknya terlalu longgar antara setelan klep nih, batang klep dengan setelan baut setelan klepnya ini, jadi akan berisik. Kemudian pengaruh di tenaga itu seperti apa juga nggak akan bisa enak. Karena apa pengaruhnya? Nah ini pengaruhnya itu ketika setelah langkah kompresi lor ya. Setelah langkah kompresi pembakaran, setelah pembakaran dus kan terjadi dorongan piston ke bawah. Nah, setelah itu kan piston naik lagi untuk membuang hasil sisa pembakaran. Nah, dibuang ke atas. Nah, pada saat piston mau naik ke atas untuk proses pembuangan hasil pembakaran, itu klep outnya terlambat membuka lor. Nah, gandang dibuka klepe. Akhirnya gas sisa pembakaran itu nggak akan bisa sempurna terbuang dengan bersih lor ya. Karena membukanya telat, harusnya sudah membuka tapi ini belum buka. Karena dia belum menyentuh, untuk templarnya belum menyentuh tenjolan di noken asnya sini. Jadi seperti itu. Jadi masih ada sisa pembakaran yang di dalam ruang bakar, jadi nggak bisa bersih keluarnya. Jadi seperti itu jika terlalu longgar. Kemudian jika terlalu longgar lagi untuk pengaruhnya di clap in lor ya. Nah, di clap in ketika setelah mesin itu melakukan pembuangan hasil dari pembakaran, sisa pembakaran, kemudian piston itu kan bergerak lagi ke bawah dari TMA menuju TMB. Nah, pada saat itu piston itu menghisap udara segar dan bahan bakar. Jadi menghisap campuran bahan bakar dan udara segar masuk ke ruang bakar. Nah, di saat langkah piston itu ke bawah untuk melakukan hisapan, klep innya itu juga terlambat membuka lor. Terlambat membuka. Bukan terlambat membuka ya, maaf ya. Salah. Dia terlalu cepat menutup lagi lor. Nah, jadi pergerakannya kan setelah ini overlap, kemudian ini ke bawah, piston ke bawah, klep in kan membuka. Buka terus, lah piston itu masih bergerak ke bawah jadi untuk melakukan hisapan campuran bahan bakar dan udara tersebut. Nah, ketika piston itu masih bergerak ke bawah dan masih menghisap, ini clap in nutup lebih awal lor. Jadi terburu-buru menutup dia. Nah, akhirnya kan nggak ada udara yang bisa masuk lagi lor dari clap in, padahal piston itu masih bergerak ke bawah dan masih bisa menghisap campuran bahan bakar dan udara, tapi klep sudah menutup karena di sini sudah tidak menyentuh tenjolan noken as untuk templarnya karena setelannya terlalu longgar. Nah, jadi seperti itu efeknya. Jadi juga nggak akan bisa maksimal. Nah, untuk setelan klep yang ideal ya, celah setelan klep yang ideal itu rata-rata biasanya untuk in itu antara 0,05 sampai 0,08, sekitar segitu lor ya. Itu kalau angka perkiraan kalau kita menggunakan fuller seperti ini. Nah, ya untuk buang sekitar 0,10 sampai 0,14 atau 15 tergantung karakter mesin tersebut lor ya. Apalagi kalau nokenannya sudah custom atau sudah kem-keman atau sudah rubahan, kita harus perhatikan itu untuk celah-celahan klep karena itu pengaruhnya nanti akan pada durasi. Jadi ketika kita membuat sebuah noken as,
Misalkan setelah kita pasang durasinya itu kurang mungkin 1 derajat atau 0,5 derajat, itu kita bisa mainkan dengan celah setelan klep agar ketemunya bisa pas, itu juga bisa. Biasanya saya menyetel klep itu kalau menggunakan fuller lur ya, cuma saya juga jarang. Ini kalau menggunakan fuller gunakan yang ukuran 0,10. Jadi cari yang ukuran 0,10 fullernya. Kemudian untuk innya, untuk klep ini posisinya ketika dimasukkan di sini ya. Nah, dimasukkan di celahnya setelan klep sama klep ini posisinya agak rapat lur. Jadi kita tarik itu agak rapat, agak berat, agak susah. Itu untuk klep innya. Kemudian untuk klep outnya itu ditariknya agak enteng. Jadi lebih longgar klep out ya, setelan klepnya. Jadi yang klep in lebih rapat, yang klep out itu agak longgar sedikit. Itu biasanya menggunakan 0,10 ini enggak masalah. Jadi yang ini agak rapat, yang outnya agak longgar. Tapi saya juga jarang, saya biasanya cuma main kira-kira aja. Jadi seperti itu untuk setelan celah klep ya yang tepat. Dan itu tadi sudah saya bahas tentang efek atau pengaruhnya jika setelan klep terlalu rapat atau terlalu longgar. Oke lur, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih atas waktunya. Sampai ketemu di video saya yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.